Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 466. Wajah Simon dan anggota keluarga lainnya menjadi muram. Mereka yakin Brand mampu melakukan apa yang dia katakan. Ini akan menjadi masalah sederhana baginya. Bagaimana dengan keluarga Silva yang mendukungnya? Satu kata darinya dan keluarga Zimmer bisa segera diusir. Mandy membentak Brand dengan marah. Tuan Silva, tidak ada masalah di antara kita sampai saat ini. Apa yang kau inginkan? Brand tertawa dan mendekati Mandy, lalu berbisik ke telinganya dengan nada rendah yang hanya bisa mereka dengar. Seharusnya menjadi suatu kehormatan bagimu orang sepertiku yang datang kepadamu. Namun kau memilih untuk tidak menceraikan sampah ini? Tuan Silva, kau mempermalukanku. Selama kau dan adikmu berjanji untuk menghabiskan malam bersamaku, aku tidak akan membuat banyak masalah. Bagaimana menurutmu? Aku bahkan akan memberimu 2 proyek untuk dikerjakan. Sepakat. Kau tidak tahu malu. Bagaimana bisa Mandy menerima tawaran seperti itu? Dengan harga dirinya, dia tidak akan menyerah, bahkan jika itu membunuhnya. Baik. Tunggu saja. Brand menyeringai sedih sebelum berbalik dan pergi. Harvey melihat wajah Mandy menjadi pucat dan dengan gugup memegang tangannya. Mandy, ada apa? Apa yang diinginkan Brand darimu? Mandy menghela nafas dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Meskipun mengatakan itu jauh di lubuk hatinya, dia tahu Brand tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti sudah merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimana Harvey bisa melawan Brand? Dia hanya berharap bisa melewati malam dengan damai. Pikiran itu membebani pikirannya dan dia selalu cemas di setiap langkahnya. Dalam perjalanan ke pesta, selusin pengawal pribadi berjas hitam milik keluarga York mengepung Harvey dan keluarganya. Mereka dipekerjakan belum lama ini dan tidak mengetahui identitas asli Harvey York. Mereka mengarahkan tongkat listrik ke Harvey dan yang lainnya. Wajah Mandy memucat sekali lagi dan dia memegang tangan Harvey sedikit gemetar. Simon dan Lillian juga terkejut. Semangat mereka yang sebelumnya jadi hilang. Cynthia dengan sigap bersembunyi di belakang Mandy, hanya berani mengintip dengan cemas. Mereka semua tahu bahwa orang-orang ini dipanggil ke sini oleh Brand. Kapten pengawal itu sedingin es. Dia melepas kacamata hitamnya dan menatap tanpa emosi ke Harvey York dan yang lainnya. Tuan Silva, apa mereka yang kau maksud pencuri yang menyelinap? Brand tertawa di pinggir lapangan. Ya, kuberitahu pria ini adalah menantu yang kubicarakan. Bagaimana dia bisa menerima undangan ke perjamuan ini? Dia bahkan membawa keluarganya. Menurutku undangannya palsu atau dicuri. Tujuan dari perjamuan malam ini adalah untuk mengundang Pangeran York dan merayakan kepulangannya. Jika beberapa tikus menyelinap dan sesuatu terjadi, apa kau pengawal bersedia bertanggung jawab? Apa? Apakah kau serius? Kapten itu baru-baru ini dipromosikan, oleh karena itu dia bertindak dengan sangat hati-hati. Dia tidak tahu siapa Harvey itu. Ekspresi muram mewarnai wajahnya ketika dia mendengar bahwa Harvey adalah menantu yang dibicarakan. Bagaimana bisa orang seperti ini berhak menghadiri jamuan makan? Brand tertawa penuh kemenangan di depan wajah Mandy, dan terus berbicara dengan kapten pengawal itu. Kapten, apapun masalahnya, aku sarankan untuk menahan orang-orang ini terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Atau kau bisa mematahkan kaki mereka dan membuangnya. Kita harus menghilangkan potensi risiko. Coba kulihat undangan mereka dulu. Tetapi perkataan Brand gagal meyakinkan kapten tersebut. Sebaliknya, pria itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian dia membentangkan telapak tangan kanannya, mengisyaratkan Simon dan yang lainnya untuk menunjukkan undangan mereka. Seluruh keluarga tercengang. Lagi pula tidak satu pun dari mereka punya undangan. Bab 467 dan ke-468. Keluarkan undanganmu! Brand berteriak, nadanya agresif. Kita tidak perlu pakai undangan. Harvey menjawab dengan tenang. Hahaha! Kapten, apa kau mendengar itu? Mereka bahkan tidak punya. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya. Brand tertawa terbahak-bahak. Menantu ini memang tampak mencurigakan. Mungkin dia masuk dengan memanjat dinding. Namun sang kapten masih ragu dan ada sesuatu yang aneh baginya. Karena tugasnya, dia langsung memberikan perintah kepada bawahannya. Bawa orang-orang ini ke ruang keamanan. Cari tahu apa urusan mereka, lalu putuskan apa yang harus dilakukan pada mereka. Simon dan keluarganya ketakutan dan merasa ngeri. Jika mereka diinterogasi, mereka pasti akan dipaksa keluar dari Silver Nimbus Courtyard. Anggota keluarga Zimmer lainnya mungkin masih menunggu di luar. Betapa memalukan bagi dia dan keluarganya jika mereka diusir begitu saja. Jika itu terjadi, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu. Kak, kita masuk dari pintu depan pemeriksaan keamanan. Bahkan jika kita tidak memiliki undangan, apa haknya untuk melemparkan kita ke ruang keamanan? Kami bahkan tidak melakukan kesalahan apapun. Cynthia dengan gugup berkata. Mendengar apa yang dikatakan Cynthia, Brand Silva tertawa terbahak-bahak. Nona muda, setidaknya berusahalah lebih keras jika kau berbohong.
Bilang bahwa ada orang yang membuang undangannya setelah masuk dan kau mengambilnya akan lebih realistis daripada apa yang baru saja kau ucapkan. Sepertinya kau tidak tahu tempat apa ini. Biarkan ku beritahu. Ini adalah Silver Nimbus Courtyard. Bahkan kau tidak, orang-orang di keluarga York dan bahkan Pangeran York sendiri membutuhkan undangan untuk masuk. Benar, kita perlu memeriksa undangan demi keselamatan tuan rumah, kata kapten dengan percaya diri. Para tamu perjamuan ini termasuk di antara elit yang bermartabat. Tanpa undangan untuk konfirmasi identitas, bagaimana pengawal memastikan keamanan para tamu? Singkirkan mereka! Kemudian, kapten meneriakkan perintah kedua. Memang dia sendiri tidak yakin, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Bagaimana jika orang-orang aneh ini ternyata adalah penjahat yang mencoba membuat keributan? Saat sosok kapten pengawal yang sangat tinggi dan kuat itu mendekati mereka, kaki Simon dan istrinya berubah goyah. Mereka tidak berani membuka mata. Cynthia hampir menangis. Mandy juga sama ketakutannya. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pergantian peristiwa ini setelah mereka berhasil memasuki Silver Nimbus. Brent Silva menilai Mandy dengan tawa dingin. Siapa yang menyuruhmu menolak tawaranku yang murah hati ketika kau ada kesempatan? Aku akan menjagamu. Melayani dengan baik. Siapa yang memberitahumu bahwa undangan diperlukan untuk datang ke Silver Nimbus Courtyard? Harvey tiba-tiba memotong. Semua orang dengan cepat menyadari kehadirannya dan tanpa sadar menatapnya. Mandy menarik tangannya, mengisyaratkan bahwa dia harus berhenti berbicara. Simon dan istrinya sekali lagi terkejut luar biasa. Apa orang ini gila? Apa dia akan menimbulkan masalah lagi? Dia tidak akan bilang dia adalah Pangeran York lagi, bukan? Tidak apa-apa di rumah Zima, tapi bukankah dia takut dia akan mati jika dia mengatakan omong kosongnya di tempat semacam ini? Harvey kembali menatap Mandy dan tersenyum tulus. Sayang, percayalah sekali lagi, oke? Wajah Mandy sepucat hantu, tapi dia menggigit bibirnya gugup dan mengangguk sedikit. Pandangan Harvey beralih kembali ke kapten dan berkata dengan tenang. Panggil manajermu. Tanyakan padanya apakah Harvey bisa masuk tanpa undangan. Hahaha, apa orang ini mati otak? Dia pikir dia siapa? Panggil manajer. Apa dia tidak tahu statusnya? Dia berbicara seolah-olah manajer York tahu kotoran seperti dia. Dia tidak mengira dia bagian dari keluarga hanya karena nama belakangnya York, bukan? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang bernama York di dunia ini? Brent Silva tertawa keras, diikuti oleh beberapa anggota keluarga Silva yang berdiri di dekatnya. Ini sangat lucu. Bab 468. Kapten pengawal itu juga memandang Harvey dengan jijik. Namun, dia mengerti bahwa jika dia ingin naik pangkat di keluarga York, dia tidak boleh terlalu gegabah. Dia memandang Harvey dan dengan tenang menjawab. Baiklah. Mari kita lihat apa manajer York benar-benar mengenalmu, menantu menumpang. Brent sangat gembira. Sepertinya bagian selanjutnya dari drama ini akan menjadi lebih menarik. Kerumunan sekarang berkumpul di sekitar mereka semua. Simon dan semua keluarganya menundukkan kepala karena malu. Memalukan. Benar-benar memalukan. Kapten dengan cepat mengirim pesan kepada manajer York. Kemudian, teleponnya langsung berdering. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang itu di sisi lain telepon, wajah kapten itu segera berubah. Tatapannya tertuju pada Harvey, kali ini dipenuhi ketakutan. Bahkan lututnya mulai melemah. Dia tidak percaya dia mencoba menimbulkan masalah bagi sang legendaris. Aku mengerti, manajer York, aku mengerti. Kapten itu gemetar saat berbicara. Brent menatap kapten menelaah, menyeringai lebar. Kapten, apa yang manajer York katakan? Apa dia memintamu untuk mematahkan kaki menantu ini? PLAKK. Tamparan keras menjawab pertanyaan Brent. Siapa yang peduli jika pria ini adalah seorang Silva? Tamparan itu membuat Brent terlempar dan dia mendarat di tanah. Wajahnya sekarang benar-benar bengkak, tidak berbeda dengan babi. Kenapa kau memukulku? Aku Brent Silva, dari keluarga Silva. Brent Silva benar-benar tercengang. Dia adalah seorang Silva. Meskipun benar bahwa York mendominasi South Light, kapten rendahan seperti ini tidak akan berani menyentuh seseorang seperti Brent Silva. Kapten tidak menjawab, tapi terus menginjak wajah Brent Silva sampai Brent tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Apa maksudmu? Kenapa kau masih belum mengerti? Tuan York dan Nai, Zema adalah tamu istimewa kita. Kau berani membalas dendam di depan umum dan menggunakan keluarga York untuk niat terselubungmu. Kau pikir York alat yang bisa kau gunakan? Kemari dan patahkan kakinya, lalu lempar dia kembali ke keluarganya. Manajer York bilang Silva perlu menjelaskannya pada York. Kapten itu langsung galak. Dua pengawal muncul dari belakangnya, mengangkat bahu Brent Silva dan segera mengusirnya. Tuan York, Nyonya Zima. Mohon maafkan kami atas kesalahan kami. Kapten itu berkeringat deras. Manajer York tidak memberi perintah langsung kepada kapten. Dia hanya menyeratkan bahwa identitas Pangeran York tidak boleh diungkapkan dan bahwa kapten harus membereskan kekacauan yang dia buat. Kapten tidak tahu apakah Harvey puas, tetapi dia tidak berani bertanya. Hanya setelah Harvey mengangguk barulah dia bisa bernapas. Kapten kemudian membawa timnya pergi dengan cepat, tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Penonton di sekitar sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi?
Bukankah orang-orang ini seharusnya dibawa ke ruang keamanan? Kenapa Brand ditahan dalam sekejap mata? Apa itu tadi? Mandy dan yang lainnya menatap Harvey. Hanya setelah dia mengucapkan namanya, situasi ini terjadi. Mungkin Harvey memang orang besar. Namun menilai dari penampilannya, dia tidak akan menyamar sebagai seorang pangeran bahkan jika dia mengenakan jubah seorang kaisar. Mandy mengerutkan kening. Harvey, apa kau keberatan menjelaskan ini? Bab 469 dan ke-470. Gampang saja. Kita mungkin tidak punya undangan, tapi kita masuk melalui pemeriksaan keamanan. Sejak masuk itu berarti tidak ada kecurigaan tentang identitas kita. Jelas, Brand Silva lah yang menyebabkan semua keributan dan mengganggu perjamuan. Kalian semua melihat kerumunan yang baru saja dia kumpulkan, bukan? Jahat sekali. Aku tidak tahu siapa Pangeran York ini, tapi menurutku dia tidak akan suka orang-orang mengganggu perjamuannya. Bukan hanya Brand. Menurutku bahkan Lian akan diusir seperti itu jika dia menyebabkan masalah di sini. Harvey berkata dengan normal. Simon mengangguk setuju. Pasti itu. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Silver Nimbus Courtyard memiliki banyak aturan. Di tempat ini tidak ada yang peduli siapa dirimu jika kau bisa masuk secara legal. Kau aman. Tapi jika kamu membuat keributan di sini, kau akan segera diusir tidak peduli statusmu. Begitu tidak heran undangannya sangat mahal. Lilian berkata dengan serius. Cynthia dengan senang hati menambahkan. Itu berarti kita semua memiliki status yang tinggi. Mandy mengerutkan kening. Dia berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada masalah. Namun, penjelasan Harvey sepertinya tidak memiliki celah sama sekali. Semua yang dia katakan sepenuhnya logis. Kerumunan kemudian bubar dan perjamuan malam berlanjut seperti biasa. Ini bukanlah perayaan besar, tetapi semua orang yang datang memiliki status yang tinggi. Sementara lainnya acuh tak acuh, mata Simon bersinar kegirangan. Dia mengamati orang-orang di sekitarnya dan terengah-engah. Setiap keberhasilan besar di Bakut pada dasarnya ada di sini. Aku hanya bisa melihat sebagian besar dari mereka di televisi selama ini. Aku tidak percaya bisa melihat mereka di sini sekarang. Harvey tertawa. Ayah, kau pasti kenal beberapa dari mereka selama kau tinggal di Bakut, kan? Mengapa tidak menyapa mereka? Simon menjadi canggung. Dia mengenali mereka, tetapi apa mereka mengenalnya? Saat ini, dia tidak berani mengganggu orang-orang besar di sana. Lagi pula, siapa yang akan bertanggung jawab ketika mereka menyalahkan keluarganya? Cynthia melihat sekelilingnya dengan penasaran, tidak terlalu banyak berpikir. Namun, Mandy memandang Harvey York dengan penuh kebingungan. Harvey, kenapa kau tidak pernah takut pada orang-orang besar ini? Sikap Harvey terlalu tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Harvey tersenyum. Aku tidak meminta mereka melakukan apapun, kenapa harus takut? Semua orang terdiam setelah mendengar kata-katanya. Tetap saja, dia benar. Apa yang dia katakan sepertinya logis. Jika kau tidak memohon bantuan mereka, mengapa kau takut? Segera semakin banyak orang tiba di pesta itu. Bahkan para leluhur Silva dan Claudius hadir. Kerumunan telah berkumpul, semuanya dengan semangat tinggi. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Pangeran York. Sayang, semua orang membawa hadiah. Apa itu membuat kita terlihat buruk karena tidak membawa apa-apa? Kata Lilian dengan canggung. Awalnya mereka mengira tidak bisa masuk. Jadi, mereka tidak menyiapkan hadiah apapun. Melihat orang lain, keluarga menjadi malu. Semua tamu berkumpul untuk mempersembahkan hadiah mereka. Hanya Mandy dan keluarganya yang berdiri di sudut tanpa memberi apapun. Mereka bisa melihat dari tatapan tamu lain dan merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan. Kami akhirnya menemukan kesempatan ini. Aku takut jika kita tidak memberikan hadiah, Pangeran York akan mengingatnya. Simon sangat menderita. Jelas tidak baik untuk diingat karena ini. Bukankah segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya? Jika Pangeran York tahu bahwa Mandy dan keluarganya tidak mau repot-repot memberinya sesuatu, mereka mungkin dalam masalah besar. Bab 470. Ekspresi Simon berubah. Dia menambahkan dengan tenang. Mungkin aku harus meminta seseorang untuk membawa hadiah ke sini. Masih ada cukup waktu. Lilian segera mengerutkan kening. Jika baru siapkan sekarang, bukankah Pangeran York akan berpikir kita tidak terlalu peduli padanya? Simon semakin bingung. Itu mungkin saja. Mereka berpikir dalam diam, sangat sulit menemukan sebuah rencana. Mandy berdiri. Ayah ibu. Tetap di sini, aku akan menyiapkan hadiah yang bagus dari kita. Tidak terlalu murah. Kita pasti baik-baik saja. Simon dan Lilian mengangguk sebagai jawaban. Pada titik ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengeluarkan banyak uang untuk hadiah. Harvey menarik tangan Mandy dan berkata, Sayang, itu tidak perlu. Pangeran York telah melihat dan merasakan setiap kemewahan di dunia. Dia tidak akan peduli dengan hadiah, tidak memberinya hadiah tidak akan jadi masalah. Kita harus tetap melakukan bagian kita dan menunjukkan etiket kita. Kata Mandy. Harvey York tersenyum. Mungkin dia lebih suka diam-diam. Jika kita melakukan hal yang sama, maka dia akan menunjukkan minat pada kita. Dan jangan lupa kita tidak punya undangan. Jika kau keluar sekarang, bagaimana kau bisa kembali nanti? Mandy sedikit mengernyit. Apa dia bisa percaya apa yang baru saja dikatakan Harvey?
Namun dia ragu dia akan punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Bukankah akan jadi lebih bermasalah jika dia keluar dan tidak bisa masuk kembali? Apa kau melihat itu? Seseorang datang ke perjamuan dengan tangan kosong. Ada apa dengan keluarga itu? Di mana etiket mereka? Mereka pikir siapa Pangeran Yok itu? Orang bilang pria itu memiliki koneksi luas dalam kalangan teratas di negara Hari. Beraninya mereka tidak mempersiapkan apapun untuk bertemu pria ini. Orang-orang ini tidak terlihat terkenal. Sepertinya mereka tidak berasal dari Bakut. Apa yang terjadi di sini? Mungkin mereka membeli undangan hanya untuk masuk ke sini. Apa mereka benar-benar mengira mereka akan sama dengan kita hanya karena mereka bisa masuk? Tidak mungkin. Cukup banyak orang desa yang mencoba berbaur dalam kalangan atas Bakut. Lalu apa yang terjadi? Mereka diusir. Aku ingin tahu berapa lama keluarga ini akan bertahan. Orang-orang dusun ini mengira mereka bisa berdansa waltz di Bakut ketika mereka sukses di kota setingkat prefektur. Mereka tidak tahu betapa sulitnya bagi mereka di sini. Gosip bergema di seluruh halaman. Para tamu yang hadir sudah saling kenal sejak lama. Saat ini, Simon dan keluarganya tidak dapat menyesuaikan diri. Mendengar ucapan yang meremehkan seperti itu, Simon dan Lillian hanya ingin sembunyi di sudut dinding dan berjongkok. Memalukan. Di depan begitu banyak orang yang tidak mereka kenal, mereka sangat terhina. Mereka merasa seperti sekelompok badut dibandingkan dengan para orang-orang besar yang sukses ini. Tidak mungkin mereka bisa cocok dengan orang-orang di sini. Dan kemudian, pada saat itu juga, di depan aula, seorang wanita dengan setelan jas rapi, tampak seperti Dewi dengan kuncir kuda perlahan masuk. Ketika semua orang melihatnya, mereka langsung terdiam. Dia hanya berdiri, tetapi auranya sangat menekan semua orang sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Itu dia. Mandy bingung. Simon dan keluarganya juga tidak percaya. Mereka tahu siapa wanita ini. Sekretaris Yok Enterprise, Yvonne Xavier. Mandy menghela nafas lega. Aku rasa aku mengerti sekarang Pangeran Yok adalah CEO dari Yok Enterprise. Lillian menunjukkan wajah penuh kegembiraan. Mandy, sekarang aku tahu kenapa kita bisa masuk. Pangeran Yok membiarkan kita masuk untuk menghormatimu. Lillian telah mengasumsikan menantu laki-laki menumpang ini, Harvey, memiliki banyak potensi, tetapi baru sekarang dia mengerti alasan sebenarnya. Putrinya lah yang memiliki potensi itu. Pada akhirnya, menantu yang tidak berharga ini tidak melakukan apa-apa. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.